Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini saya ingin membahas tentang pertanyaan dari grup Melinskare tentang diet atau bagaimana cara kita itu menjaga berat badan dan kapan kita itu mengkonsumsi Slim Chi, produk untuk menjaga berat badan ideal dari Melinskare, namanya Slim Chi. Jadi untuk Slim Chi sendiri ini terdiri dari herbal-herbal Cina yang punya fungsi untuk melancarkan pencernaan, yaitu herbal-herbal yang mengusir stagnasi qi di lambung terutama. Jadi nanti rasa-rasa begah, mual, penuh di perut itu akan dihilangkan, dan pencernaan itu diperbaiki lagi, karena seseorang itu jika pencernaannya sudah buruk, maka makan sedikit saja dia bisa gemuk. Nah, seperti itu berarti ada pencernaannya sudah tidak normal lagi. Atau makannya sangat banyak tapi kurus, nah itu lain lagi. Kalau ini kan kita membahas orang dengan masalah berat badan. Jadi Slim Chi itu fungsinya untuk melancarkan energi di area perut, terus menurunkannya, jadi mendorong turun ke bawah sehingga feses pun terdorong untuk keluar, tetapi bukan serta-merta memencretkan seperti herbal-herbal yang ada di luaran yang berguna untuk melangsingkan itu dengan cara hanya memencretkan saja. Jadi ini ada hanya satu atau dua herbal yang membantu melaksan atau mengeluarkan tinja atau menurunkan, ya. Jadi mendorong ke bawah untuk kotoran. Jadi tetap memang harus dibuang kotoran yang menumpuk di usus besar itu. Nah, tetapi Slim Chi ini fungsinya tidak mengeringatkan, jadi menurunkan berat badannya itu dengan memperbaiki fungsi pencernaan. Jadi diperbaiki kembali fungsinya. Yang jika makannya itu banyak, dia akan gemuk. Jika makan sedikit, dia akan tidak gemuk gitu. Yang normal pencernaan itu kan seperti itu. Jadi ketika kita itu makannya sedikit, ya berarti tumpukan lemak itu tidak akan banyak, kan gitu toh. Aslinya itu kan seperti itu secara logika. Seseorang yang makannya memang banyak, ya akan gemuk. Apalagi dia tidak menjadi seorang yang kerjaannya mengeluarkan banyak tenaga. Jadi dia nganggur, tiduran saja, tapi ngemilnya banyak, nasinya itu sampai seperti gunung di piringnya. Nah, itu mau kemana dia sari-sari makanannya kalau nggak ditumpuk, kan begitu. Nah, tumpukan sari-sari makanan yang tidak digunakan untuk sebagai energi itu akan disimpan antara lain di bawah kulit. Akhirnya membentuk tumpukan lemak, membentuk badan yang cenderung gemuk. Nah, kalau ditumpukan di bawah kulit itu banyak, nanti juga akan tersimpan di liver juga. Maka banyak kasus terjadi perlemakan di liver, atau yang bahaya di area jantung, atau dia nempel-nempel di pembuluh darah. Nah, seperti itu. Jadi dietnya itu ya yang pasti ngurangi makanan, bukan berarti terus nggak makan loh ya. Kalau nggak makan
terus sama sekali nggak makan, puasa, atau cuma makannya buah tertentu saja, sayur tertentu saja, itu juga akan merusak pencernaannya, akan ganti lagi masalahnya nanti. Bisa kekurangan energi. Jangan disangka orang yang gemuk, banyak lemaknya, terus dia tidak makan, itu bisa mengambil lemak di tubuh itu terus menjadi energi secara langsung gitu. Jangan dikira seperti itu. Nah, untuk mengambil energi dari tubuhnya terus mengolahnya menjadi energi dan menjadi dia bisa mengolah lagi sari makanan yang lain, itu kan butuh energi juga. Energinya yang biasanya paling cepat itu ya dari makanan yang kita makan saat itu, bukan dari membongkar. Untuk membongkar lemak di bawah kulitnya itu kan butuh energi. Energi dari mana kalau tidak dari makan, kan gitu. Jadi seimbangkan, ketika kita itu bukan kuli, kerjaannya itu bukan olahragawan, ya makannya jangan banyak-banyak. Nasinya 1 entong saja, terus tambah sayurannya juga setara 1 entong, terus makanannya berupa protein atau lemak hewani itu juga setara itu. Jadi kita terus warna-warni. Jadi jangan terus makannya itu satu piring itu nasi semua. Nah, itu harus dikurangi. Bukan apa-apa, karena itu berlebihan. Sesuaikan dengan energi yang kita butuhkan. Ketika kita itu cuma pekerjaannya itu di rumah atau sebagai pelajar, lah kalau makanannya itu seperti makanan kuli, ya tentu akan banyak lemak yang tersimpan di bawah kulitnya, tentu akan gemuk. Jadi harus dikurangi itu makanannya. Dikurangi bukan berarti tidak makan ya, sekali lagi. Hanya dikurangi porsinya. Nah, ngemil itu kenapa tidak boleh? Kurangi saja kalau pengen kurus atau pengen ideal dari orang yang memang kegemukan terus pengen ya harus ngemilnya itu ditahan. Apalagi ngemilnya yang manis-manis. Apalagi setiap saat ngemil terus itu akan merusak pencernaan, karena pencernaan kan butuh waktu istirahat juga. Tidak terus dipakai terus perutnya akhirnya berisi makanan terus, akhirnya dia terbentuk tumpukan namanya stagnasi. Jadi akhirnya terjadi stagnasi di lambung. Nah, padahal makanan-makanan yang manis, terus tepung-tepungan, terus gorengan, itu kan sifatnya begitu masuk di dalam akhirnya menjadi bersifat lembab panas. Lembab panas itu akan membentuk tumpukan lemak lagi gitu loh, dan akan membentuk penyakit-penyakit yang bersifat lembab panas. Penyakitnya sulit diobati. Nah, yang Slim Chi ini gunanya adalah mengusir lembab panas. Jadi dia fungsinya mengobati langsung ke sindromnya, bukan hanya sekedar umpamanya memencretkan, membuang saja gitu. Bukan seperti itu. Dan yang terbaik dari penurunan berat badan itu bukan dengan mengeringatkan ya. Terus jangan pakai acara berlari-lari di tengah tengah hari, terus pakai jas hujan atau jaket yang parasit, itu terus akhirnya terlalu banyak keringat keluar. Ketahuilah bahwa keringat itu cairannya jantung. Kalau terlalu banyak keluar, maka jantungnya yang akan bermasalah. Nah, seperti itu. Jadi kalau Slim Chi itu mekanismenya adalah dengan memperbaiki pencernaan, bukan dengan serta-merta memencretkan saja. Jadi ada orang pasien meminum Slim Chi itu ada yang memang akhirnya BAB-nya lancar, ada yang agak diare,
Ada yang tidak sama sekali, tapi terjadi penurunan. Tapi penurunannya memang tidak signifikan, apalagi kalau orangnya hanya minumnya bukan minum dengan dosis optimal. Kalau dosis optimal itu 3 kantong sekali minum, sehari 3 kali, itu baru optimal. Tetapi kalau minumnya hanya sehari sekali, ya berarti sekedar perbaikan pencernaan yang low, atau yang tidak benar-benar niat mengobati. Jadi hanya daripada tidak gitu. Jadi hanya akan memperbaiki secara perlahan, bukan secara pengobatan. Untuk menjaga berat badan, kita harus tahu, oh berat badan kita itu berlebih, berarti kita harus mengurangi apa? Mengurangi ngemil. Makanan itu kalau seseorang itu makannya mungkin double 2 kali atau 3 kali, ya hanya sekali saja, dan itu tadi nasinya hanya seentong saja, jangan berlebihan. Terus minumannya silahkan kalau pengen minum yang manis, tetapi hanya jangan berlebihan, mungkin sehari sekali saja. Es-esnya juga dikurangi, karena es sifat dingin itu akan membekukan. Ketika di dalam tubuh itu sudah banyak lemak dan darah akan cenderung beku, maka akan semakin meningkatkan pembekuan atau meningkatkan stagnasi, akan berbahaya lagi. Seperti itu. Sementara nanti disambung lagi tentang dietnya, mungkin dengan berbagai macam warna kita perbaiki. Nah, sementara itu saja, mau melanjutkan perjalanan lagi. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.